Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan dasar pemrograman. Nah, untuk kompetensi dasar pemrograman yang akan didapatkan oleh mahasiswa, yang pertama adalah definisi pemrograman dan bahasa pemrograman. Di sini nanti ada beberapa penjelasan tentang data primitif, variabel, assignment pada notasi algoritmik dan pemrograman. Ada juga bahasa sekuensial, indentasi, operasi, dan ekspresi pemrograman. Lalu ada penerapan input, analisis kondisi tunggal, analisis banyak kondisi, ini nanti menggunakan if, case ya. Lalu pengulangan menggunakan jenis-jenis pengulangan atau loop, pengulangan bersarang atau double loop, dan dekomposisi program dengan fungsi dan prosedur. Lalu ada array, list, dan string. Nah, di sini intinya dalam pelajaran dasar pemrograman ini mahasiswa akan diajarkan untuk membuat program yang sangat sederhana dan membangun algoritma untuk membangun logika dari cara pemikiran mahasiswa untuk dapat memecahkan sesuatu permasalahan yang sederhana. Nah, pada pertemuan pertama nanti capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi aplikasi teknologi secara umum, mampu menjelaskan tentang arah pemrograman secara umum, baik itu lingkup, area maupun paradigma. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam bahasa pemrograman dan memahami bahasa pemrograman sebagai alat memprogram ya. Lalu mahasiswa mampu untuk melakukan persiapan memprogram dan dalam hal ini instalasi bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada teknologi informasi ya. Penjelasan sedikit tentang teknologi informasi, walaupun nanti juga akan dibahas di antar teknologi informasi. Di sini ada yang namanya data ya. Data itu terdiri dari fakta-fakta yang masih mentah ya. Data itu sebetulnya kata majmuk ya, yang kata tunggalnya itu datum ya. Nah, data itu bisa berbentuk tulisan, gambar, suara, sinyal. Dan kalau di komputer itu nanti menjadi bilangan biner atau 0101. Nanti berikutnya akan dijelaskan. Yang akan diproses menjadi suatu informasi. Nah, sedangkan informasi itu merupakan data atau kumpulan data yang sudah diolah atau manipulasi sehingga menghasilkan sebuah informasi. Digunakan untuk menentukan satu keputusan. Ya. Nah, di sini ada contoh data versus informasi. Kalau data di sini Imam Bonjol Udinus 50131. Biasanya data itu berada di dalam mungkin di tabel ya, database ya. Nanti kalau sudah tahu pelajaran database itu akan disimpan dalam tabel pada field-field tertentu. Nah, ketika ingin ditampilkan ke layar di view user, pada posisi view user, nanti akan muncul sebagai informasi Udinus diterjemahkan menjadi Universitas Dianuswantoro berada di Jalan Imam Bonjol. Lalu di sini untuk struktur sistem secara umum ya. Jadi sistem itu untuk mengolah data menjadi informasi ya. Data diproses atau diolah menjadi informasi. Input diproses jadinya output. Nah, prosesnya hanya ini. Dan apa isi proses dan kaitannya dengan komputer? Nah, di sini kita lihat komputer. Fungsi komputer itu apa sih? Komputer itu sebagai alat bantu untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dia adalah alat elektronik untuk melakukan perhitungan.
alat elektronik, jadi butuh listrik ya untuk menghitung. Jadi sebetulnya semua fungsi komputer itu penuh dengan perhitungan. Nah, makanya nanti ketika Anda sudah belajar komputer secara lebih jauh dan nanti akan ketemu kalian mengapa kok dalam kuliah teknik informatika itu kok diajari matematika buat apa sih, fisika buat apa sih. Nanti kalian akan tahu sendiri ketika nanti akan mendapatkan materi-materi kuliah yang lebih expert lagi. Jadi sebetulnya memang komputer itu prosesnya itu semuanya adalah perhitungan. Nah, lalu apa yang dilakukan komputer? Secara mendasar ya, melakukan hitungan 1 miliar kalkulasi per detik. Jadi ya mualaf kan bisa lebih. Mengingat hasil penyimpanan itu bisa sampai 100 giga atau lebih bahkan saat ini. Nah, perhitungan macam apa yang dibentuk dengan hitungan macam apa sih dibentuk dengan suatu bahasa? Bahasa apa? Ya bahasa pemrograman. Yang bikin siapa? Ya programmer. Komputer itu hanya tahu apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi program itu dibuat oleh manusia. Walaupun nanti next ada komputer yang diprogram untuk belajar sendiri. Ya itu next ya. Nah, lalu cara kerja komputer. Secara mendasar, cara kerja komputer adalah manusia memberikan perintah pada komputer, lalu komputer akan beberapa kali menerjemahkan perintah. Beberapa kali. Jadi di sini jangan bayangkan kalian belajar dari seperti menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau di komputer itu menerjemahkan perintah itu ada levelnya, bahkan satu kali program jalan itu penerjemahannya itu bisa 7-10 kali, bahkan bisa lebih ya, karena di sini ada beberapa tingkatan bahasa pemrograman, bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat rendah, menengah, dan bahasa mesin. Semakin tinggi ya bahasanya, maka semakin mudah dimengerti manusia, tapi semakin susah dimengerti oleh mesin atau komputer. Ketika dia semakin tinggi, maka proses penerjemahannya tidak bisa langsung, harus diterjemahkan beberapa kali baru dia menjadi bahasa mesin. Beda ketika Anda membuat pemrograman dengan bahasa low level. Kalau Anda membuat pemrograman pakai bahasa low level, bahasa ini akan cepat untuk dipahami oleh mesin karena hanya satu kali terjemahan, yaitu bahasa assembly. Nah, itulah mengapa kalau Anda pernah berpikir game kok bisa berat, kenapa ya? Karena game itu penerjemahannya itu banyak, sangat banyak di situ ya. Next. Nah, tipe pengetahuan. Di sini kalau manusia sama komputer itu pengetahuannya agak sedikit ada perbedaan. Jadi pengetahuan deklaratif itu adalah suatu pernyataan fakta. Seseorang kenyang setelah makan mie goreng instan. Prosesnya gimana? Ya macam-macam. Mie gorengnya bisa dimakan langsung. Kita tidak tahu apakah mie gorengnya sudah tersedia atau tidak. Ya, mungkin sudah di depan, langsung dimakan aja, tanpa dimasak, dikremes-kremes gitu ya. Lalu kalau komputer tidak bisa seperti itu. Kalau komputer Anda harus memberikan pengetahuan secara imperatif atau prosedural. Ini adalah awal pemrograman. Gimana caranya? Nah, mungkin di sini tidak diketahui. Mie-nya itu belum ada mungkin ya. Mie-nya belum ada, beli mie di warung.
Ini perintahnya di warung. Kalau komputer disuruh ke warung ya ke warung, nggak mungkin ke Indomaret atau Alfamart atau mungkin ke supermarket yang lain. Ya, beli di warung, buka kemasan, siapkan air, ya, dipanci ya, bukan panik, dipanci ini sampai air mendidih, dipanaskan dulu ya, dipanaskan sampai air mendidih, baru mie dimasukkan. Ada juga yang masukkan air langsung minyak dimasukkan, itu kan macam-macam. Kalau komputer tidak bisa. Ya, lalu siapkan bumbu di piring, tiriskan mie, campur bumbu dengan mie, lalu di situ bisa dimakan mie. Nah, kalau komputer harus dituntun seperti ini, tidak seperti yang pertama ini. Kalau manusia dikasih tahu, pokoknya kalau kamu lapar kenyang ya mau melakukan apapun. Nah, dalam pemrograman ini tidak sekedar membuat kode-kode perintah. Jadi nanti di program tadi pengetahuan itu nanti diterjemahkan menjadi program. Nah, tidak sekedar membuat kode-kode perintah. Belajar pemrograman itu bukan belajar bahasa pemrograman saja, tapi yang penting adalah belajar logikanya. Nah, kalau ada pertanyaan pemrograman itu science atau art, ya 90% saya katakan lebih banyak harusnya ke science, bukan ke art. Walaupun mungkin ada seninya, tapi harusnya ke science karena pengetahuan. Kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu sebelum memprogram. Kalau kita tidak tahu, namanya trial and error. Nah, kegiatan memprogram itu ada utak-atik mungkin ya, mencari solusi permasalahan, menganalisis, membuat spesifikasi, menulis kode, mengeksekusi kode, membaca kode, menganalisis kompleksitas. Nah, ini kegiatan memprogram. Awalnya utak-atik gitu. Utak-atik ya seperti itu ya, bisa jadi salah, trial and error. Nah, biar mengurangi trial and error, kita harus paham dulu. Lalu next, untuk pemrograman yang skala rendah atau simple, pemrograman simple itu 1-2 file, sedang 100-200 file, ini dikatakan sedang ya. Dan besar itu lebih dari 200 file. Nah, lalu kompleksitas. Kekompleksan dari suatu program itu berkaitan dengan pembuatan kode dan yang efektif ya dan efisien. Jadi contohnya aja, kalau kalian mau pergi dari rumah ke Udinus, anggap aja kalau rumah kalian Semarang itu dari Banyumanik ke Udinus, kalian bisa lewat itu ya jalan ya langsung aja dari Banyumanik lalu ke jalan Setiabudi Dr. Wahidin, terus pokoknya terus saja ya tanpa muter-muter. Tapi bisa jadi kalian dari Udinus dari rumah itu tidak ke Udinus langsung, tapi kalian hampir ke rumah pacar untuk menjemput. Ya, jemput dulu, muter-muter dulu ke mall, baru ke Udinus. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Kan juga bisa muter-muter. Tapi intinya sampai ke Udinus, walaupun muter-muter dulu. Nah, ini program yang tidak efektif dan efisien. Nah, di sini apa resep pemrograman? Nah, yang pertama urutan dari langkah-langkah sederhana. Jadi urutkan langkah-langkah sederhana itu seperti apa. Seperti tadi ya, memasak mie itu gimana prosesnya. Lalu ada aliran proses kontrol di situ masing-masing langkah, entah di situ ada kondisi, entah di situ ada ulangan atau looping, nanti ya akan dijelaskan nanti. Lalu tersedia sarana untuk menentukan kapan harus berhenti. Nah, program itu harus berhenti. Kalau tidak berhenti itu berbahaya karena itu looping forever ya. Sama aja kalau kalian nyetir mobil, kalau mobil itu tidak bisa berhenti ya bisa nabrak nanti. Nah, terus ini contohnya 1 tambah 2 tambah 3 ini adalah algoritma. Nah, ini adalah maksudnya algoritma.
Secara formal, algoritma adalah daftar instruksi yang terbatas untuk mendeskripsikan satu komputasi yang ketika dijalankan pada set input akan diproses melalui set kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan akhirnya menghasilkan output. Nah, berikutnya ini ada paradigma. Paradigma itu adalah sudut pandang untuk menyelesaikan soalan dengan program. Paradigma pemrograman itu ada banyak, ada prosedural imperatif, fungsional, deklaratif, prediktif, object oriented, relasional, konkuren, real time, dan lain sebagainya. Ini ada banyak paradigma di sini. Nah, paradigma yang populer awalnya itu adalah prosedural, dan sekarang lebih banyak ke object oriented. Mungkin sekarang lebih banyak lagi mulai beralih ke real time dan lain sebagainya. Kalau relasional ini untuk database. Ya, ini nanti secara bisa tanya jawab nanti ya waktu di kuliah. Lalu sedangkan ini istilah programmer ya. Di sini ada daftar nama programmer. Bisa dilihat ini programmer kebanyakan yang orang-orang komputer itu bisa jadi orang paling kaya ya, boleh dikatakan ya, di dunia. Banyak sekali orang-orang komputer yang bisa masuk di majalah Forbes sebagai orang terkaya ya, karena memang dengan komputer itu bisa membuat program untuk menguasai macam-macam seperti Bill Gates ya. Lalu di sini ada nama-nama yang mungkin tidak terlalu dikenal. Dennis Ritchie ini adalah Bapak Xi ya, Van Rossum, James Berners-Lee ini adalah yang membuat HTML. Terus dan yang terakhir itu ada Max ya, ini yang membuat FB. Nah, terus di sini yang berikutnya adalah mesin komputer. Jadi komputer itu dikatakan mesin ya. Nah, pahami komputer itu adalah mesin. Bagaimana cara untuk menangkap resep pemrograman dalam memproses mekanisme atau mesin? Nah, membuat program yang fix. Ya, membuat program yang fix. Contohnya program fix adalah kalkulator. Membuat program yang untuk penyimpanan. Nah, ini ada perbedaannya. Yang fix itu tidak bisa diedit ya. Ya sudah, programnya itu untuk itu selesai. Sedangkan program penyimpanan itu store, itu bisa menyimpan dan mengeksekusi instruksi tertentu. Ya. Nah, di sini ada arsitektur dasar mesin atau komputer. Komputer itu punya di sini yang namanya CPU ya, control unit, PU dan ALU. Nah, di sini akan dihubungkan dengan memori juga, walaupun di sini saling berhubungan. Ini untuk memikirkan kerja ya, sedangkan ini yang mengatur kerja arithmetic unit ya, arithmetic unit ini memori untuk menyimpan sementara jika CPU-nya tidak menampung, sedangkan input untuk proses masuk dan output proses keluar. Nah, program penyimpanan komputer di sini ada urutan dari instruksi atau perintah yang tersimpan dalam komputer, terdiri atas perintah dasar yang sudah didefinisikan sebelumnya, biasanya aritmatika dan logika, tes sederhana, dan perpindahan data. Nah, ada juga program spesial untuk mengeksekusi instruksi sesuai urutan hingga selesai. Nah, ketika Anda membuat program nanti menggunakan Python ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Python itu tidak bisa dibaca langsung oleh mesin. Nah, ini ada yang namanya interpreter dan compiler. Interpreter dan compiler ini fungsinya untuk menerjemahkan.
Bedanya adalah cara kerjanya. Interpreter itu menerjemahkan dan mengeksekusi setiap perintah, ya, satu perintah demi perintah, sedangkan compiler itu banyak perintah di compile dulu, dijadikan file dulu, link, dijadikan kode, lalu dieksekusi. Nah, next ini di bahasa pemrograman. Nah, bagaimana agar mesin paham dengan perintah kita? Ya, yang pertama menggunakan bahasa mesin, contohnya 1010 dan seterusnya. Ini tidak mungkin bagi manusia. Stres Anda pasti, tidak mungkin kalian menggunakan bahasa seperti ini. Dan solusi yang kedua adalah menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya print hello. Print hello misalnya ini adalah sebagai gambaran. Print hello itu kalau diterjemahkan jadi bahasa mesin seperti ini. Ya mungkin tidak sama persis, tapi kalau diterjemahkan jadi bahasa mesin seperti ini dan Anda pasti tidak memahami. Ya, jadi ini melewati proses tertentu untuk menerjemahkan bahasa. Nah, ada macam-macam bahasa pemrograman. Di sini ada ribuan bahasa pemrograman di dunia. Tadi sudah dijelaskan ya, tadi yang terkenal ya. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah, menengah, tinggi, dan bahasa mesin tadi ya. Di sini kalau bahasa pemrograman tanpa melihat kasta itu ada Fortran, COBOL, LISP, Prolog, ya, Pascal, Basic, C. Nah ini contoh bahasa pemrograman yang cukup lama. Lalu ada C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Visual C++, Python. Nah ini sudah sangat banyak ya. Yang kita gunakan nanti adalah Python. Lalu di sini ada aspek bahasa. Dalam membuat bahasa pemrograman itu ada aspek bahasa ya. Seperti dalam bahasa Indonesia itu ada kata dan angka. Kalau bahasa pemrograman itu ada string, number, operator. Ini seperti jenis ya. Ya kayak tipe data ya, semacam tipe data, konstruksi primitif ya, konstruksi primitif. Lalu sedangkan aspek bahasa yang kedua itu adalah sintaks. Nah, sintaks bahasa Indonesia misalnya nasi ibu makan. Orang kadang bisa ngomong kebalik-balik tapi tetap paham. Ibu makan nasi. Ini lebih bagus. SPO, subjek, predikat, objek. Nah, kalau nasi ibu makan kan berarti objek, subjek, predikat. Ini kan tidak sesuai. Walaupun mungkin orang paham. Nah, sama halnya di komputer. Kalau di komputer tidak bisa. Kalau di komputer ya harus benar-benar secara sintaks harus betul. Misalnya di sini ada high 5. High itu string, 5 itu number. Ini tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung seperti ini. Ada cara penggabungannya yang benar. Nah, ini tidak valid. Beda kalau Anda menuliskan 2 plus 5 kali 100. Ini semuanya adalah number dan operator. Ini pastinya akan ada hasilnya. 5 dikalikan 100 dulu ya, karena perkalian duluan. 500 plus 2 jadinya 502. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Jadi bahasa itu seperti, kalau bahasa Indonesia itu SPOK gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu seperti grammar. Grammarnya itu harus betul. Nah, aspek bahasa yang berikutnya adalah semantik statis. Satu kalimat atau satu string yang valid secara sintaks dan mempunyai arti. Maksudnya seperti itu. Satu kalimat atau string. String itu ya kalimat. Dalam bahasa pemrograman itu string ya. String itu seperti kalimat yang valid secara sintaks dan mempunyai arti. Bahasa Indonesia tadi, ibu dimakan nasi. Secara sintaksis valid. Ibu dimakan nasi. Valid tidak? Valid secara sintaks.
karena ini subjek, predikat, objek, walaupun ini kan dibalik. Tapi secara semantik ini tidak valid. Nah, ini kadang kalau di bahasa pemrograman kadang ini tidak masuk akal. Nah, ini yang sering disebut dengan kesalahan logika. Bisa disebutkan seperti itu, walaupun kalau contoh yang ini kesalahan sintak juga ya, seperti ini ya. Ada sebetulnya bukan salah sintak ya, 3 plus high. Berarti ini akan muncul. Ini tidak error karena ada plus di sini adalah kalimat operator penghubung. Sedangkan 3 plus 5 di sini adalah operator untuk menambahkan. Jadi plus di sini ada perbedaan. 3 high maksudnya apa? Tidak paham apa maksudnya, ini tidak paham. Ini yang dimaksud dengan semantik. Jadi semantik valid artinya makna yang terkait dengan rangkaian simbol atau kata yang benar secara sintaksis tanpa kesalahan semantik statis. Nah, lalu ada juga kesalahan memprogram tadi yang sudah saya jelaskan. Ada error sintak. Hal ini biasa bagi pemula dan paling mudah dicari. Jadi jangan takut error. Kalau nggak error nggak belajar. Sama aja kalau ada iklan, kalau nggak ada kotor yang nggak belajar ya. Kalau nggak kotor nggak belajar. Jadi harus error. Sebagai pemrogram pemula harus error. Nah, lalu error semantik statis. Bahasa pemrograman secara otomatis akan memeriksa ini. Ya, dapat menimbulkan perilaku yang tidak terduga, hasil sulit diartikan atau tidak pasti. Programnya bisa jalan, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini biasanya kita harus melakukan proses debugging atau ngecek satu persatu langkah code-nya. Ya. Next, tidak ada kesalahan sintaksis maupun semantik statis tapi memiliki arti yang berbeda dengan yang diharapkan programmer. Mirip dengan semantik statis. Nah, tapi ini bisa menghasilkan hal yang berbeda, misalnya crash, lag, infinite loop atau looping forever, ya, infinite to looping forever, memory leak, ya. Output tidak seperti yang diharapkan dan istilah kerennya ada bug, ya. Solusinya debugging. Sebetulnya hampir mirip ya dengan error semantik statis. Nah, lalu yang berikutnya ketika kita akan melakukan pemrograman dengan Python, perlu dikenali dulu. Python itu bahasa pemrograman yang tingkat tinggi tadi sudah dijelaskan, yang dikembangkan oleh Guido van Rossum. Python mendukung multi paradigma pemrograman antara lain imperatif, fungsional, dan objek oriented. Jadi ini hebatnya Python, ya, bisa mendukung multi paradigma. Beda dengan pemrograman yang lain. Kalau C mungkin dia memang bagus, populer, performanya hebat. Kalau Java itu bisa Bora ya, Write One, Runs Anywhere, sekali dibuat bisa running di banyak tempat. Kalau Python ini sekarang bisa multi paradigma dan bisa tetap memiliki kelebihan-kelebihan dari bahasa pemrograman sebelumnya. Nah, ketika Anda ingin melakukan instalasi, mencoba belajar bahasa pemrograman untuk Python, pastinya kalian membutuhkan Python 3 titik versi 3.x, ya, gunakan yang versi 3.x. X-nya itu ya bisa 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 mungkin ya. Tapi yang terakhir ini yang terbaru adalah 3.8. Lalu saat video ini dibuat ya. Lalu Python itu interpreter yang menerjemahkan bahasa Python ke mesin sehingga program bisa dijalankan. Itu adalah interpreter ya. Python itu adalah interpreter. Lalu tools yang kedua adalah text editor atau IDE, Integrated Development Environment, ya, Integrated Development Environment. Jadi kalau text editor itu hanya untuk menulis saja, contohnya Notepad++. Ini bagi mahasiswa yang mungkin komputernya agak
kurang speknya karena kita tidak tahu di sini kuliah daring, kita tidak tahu kondisi seperti apa. Nanti mungkin di perkuliahan lebih baik menggunakan Notepad saja. Kalau misalnya mau menggunakan IDE ya boleh. Kalau di Udinus biasanya menggunakan Visual Studio Code untuk pelajaran Dashpro dan Strukda. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nanti pada perkuliahan saya akan menggunakan Notepad++ yang ringan dan masih bisa ada warnanya. Kalau Notepad tidak ada warnanya. Nah, nanti yang terakhir untuk pendahuluan Dashpro ini adalah Kulino. Ya, nanti untuk perkuliahan seluruhnya menggunakan Learning Management System atau LMS berbasis Moodle untuk menunjang perkuliahan online menggunakan Kulino. Mungkin sampai di sini saja untuk pendahuluan mata kuliah Dashpro. Terima kasih dan selamat belajar.